Halo guys, balik lagi sama gue Yosholo. Oh iya guys, jadi untuk hari ini kita lagi mau nge-unboxing dan juga review terhadap sepatu Kenki, Staple, dan juga Sabotage. Ya, jadi ada kolaborasi ini guys. Kolaborasi antara 3 brand, 1 brand lokal dan 2 brand internasional. So, let's go. Oke, jadi ini gue beli di USS nih ya. Jadi gue beli sepatu ini di Urban Sneaker Society, sebuah event sepatu yang diselenggarakan pada tanggal 25, 26, 27 Oktober 2024 di JCC. Dan sepatu Kenki ini adalah sebuah perilisan yang sangat ditunggu-tunggu sama orang-orang, karena dari pas openingnya itu udah pada ngantri tuh kayak orang gila sih kemarin sih. Jadi gue bener-bener salut dan bener-bener senang banget brand lokal tuh bisa mendapatkan antusias sebesar itu guys. So langsung aja kita buka. Jadi kalian bakal dapetin kayak semacam tote bag gitu dari pembelian ini. Oke, nah ini kotaknya ya, warna pink seperti ini, kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, nah kita bisa lihat detail-detailnya. Di bagian belakang nih ada size-nya. Ini gue ngambil size 43. Iya, ini bukan size gue tahu. Jadi ada ceritanya sedikit guys. Jadi gue ngambil size 43 ini sebenarnya buat temen gue yang dia tuh nitip. Dia nggak bisa datang tapi dia nitip. Kenapa gue ngambil size gue? Karena gue tuh udah dikirimin sama sepatu Kenki, tapi ternyata tuh nggak pernah nyampe. Jadi gue asumsikan bahwa dicuri sama kurirnya. Gue gak mau sebut kurirnya siapa, tapi yang jelas sampai sekarang tuh nggak nyampe-nyampe. Gue bener-bener bingung banget. Jadi ya mau gimana lagi? Ya paling tidak kan gue tetap bisa review lah ya. Kalau misalkan walaupun gue gak dapet sepatunya, tetap bisa gue review untuk kalian. Oke, jadi kotaknya simple ya. Apa cuman kayak warna pink seperti ini. Tidak ada yang spesial atau gimana-gimana. Cuman bener-bener kayak kotak pink aja. Langsung aja kita buka, dan di bagian depannya kalian bisa sendiri ya, ini ada 3 logo dari Staple, Sabotage, dan juga Kenki. Oke, nah ini pertama-tama kita di greet oleh welcome card sepatu Kenki, Sabotage, dan juga Staple. Di bagian belakang juga ada logonya nih, mungkin adalah logo yang dibuat untuk kolaborasi ini khususnya. Oke, terus kita juga dapat kayak semacam dust bag gitu, kalian bisa lihat ya. Dust bagnya jujur aja gue berharap sih lebih bagus ya untuk kualitas. Ya kolaborasi internasional ini kayak banyak benang-benang yang masih keluar. Ya tetap aja ya lumayan collectible lah ya, collectible. Oke, langsung aja kita lanjut ke sepatunya guys. Nah ini dia nih. Nah jadi sepatu yang gue beli ini adalah sepatu Kenki K-Flex. Jadi ada 2 artikel sebenarnya yang dirilis. Jadi yang pertama itu adalah sepatu yang K-Flex yang gue pegang ini, dan satu lagi itu adalah yang sepatu Kenki Fuji yang warna putih. Jujur sebenarnya gue sukanya warna putih, cuma karena temen gue pengennya yang K-Flex ya gue belinya yang sesuai yang dia mau lah gitu kan. Tapi jujur aja gue pengennya tuh yang Fuji. Tapi ternyata karena gue tuh di sepatu Kenki itu harus pakai size 46, sepatu Kenki Fuji itu tidak dirilis di size 46. Sayang banget ya. Tapi ya mau gimana lagi, nggak apa-apa, it's not for everyone. Jadi kita langsung aja review. Oke, jadi untuk review kali ini gue bakal ngebahas dari 4 sektor. Yang pertama adalah desain, yang kedua adalah material, yang ketiga adalah comfort atau kenyamanan, dan yang keempat adalah harga. Oke, kita mulai dulu dari desain. Nah, jujur aja desainnya kalian bisa lihat sendiri, ini adalah sepatu Kenki K-Flex. Jadi K-Flex itu menggunakan sistem pump gitu loh. Jadi kayak kalian harus puterin nih, ada suaranya nih, kalian dengerin nih. Nah, kan harus puterin sesuai size kaki kalian. Nah kalau misalnya kalian mau ngecilin atau ngebesarin, tinggal pop out aja buletannya, dan kalian bisa tinggal sesuai dengan kaki kalian. Dan kalau misalnya kalian mau nge-adjust lagi, tinggal kalian mencet, ada bunyi klik. Nah tuh kayak gitu ya. Dan sepatu K-Flex ini itu memiliki lidah atau tambahan di bagian atas yang gue nggak tahu namanya. Kayaknya sih namanya fringe, tapi ini bisa dilepas pasang guys. Nah tapi jujur aja gue nggak suka sama bagian atas ini, makanya kita lepas aja lah ya. Gue nggak suka sama sekali pak. Ini ya namanya balik lagi ini selera. Ada yang suka, ada yang enggak gitu. Dan Brian pun selaku kreatif director juga bilang hal yang sama. Ini nggak buat semua orang, ada yang suka, ada yang nggak suka. Karena gue jujur aja gue lebih suka Kenki Sabotage yang tahun lalu. Itu cakep banget, gue suka banget. Nah kalian bisa sendiri, ini ada logo Sabotage di bagian atasnya.
Dan ini jujur aja ya, sangat-sangat ringkih, gampang banget untuk bengkok. Jadi buat kalian yang mungkin membeli sepatu K-Flex ini, gua harap kalian tuh hati-hati ya, karena ini bisa aja putus, bisa aja robek, bisa aja kegunting kali ya atau gimana. Jadi gua saranin kalian untuk naruh di tempat yang proper agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya itu ya. Dan kita bisa di bagian sepatunya ini memiliki detail-detail yang lumayan menarik ya. Ada detail-detail collabnya, dan juga di bagian uppernya itu juga ada penggunaan sablon sedikit-sedikit kayak stempel-stempel logo-logonya. Terlebihnya lagi leather yang digunakan adalah patent leather. Ya, jadi jarang-jarang nih menggunakan patent leather di sebuah sepatu. Dan kita bisa di bagian bawahnya nih midsole itu juga agak-agak shiny, glossy, mungkin untuk mengikuti perpaduan dengan patent leather yang ada di bagian upper. Kita bisa di bagian depan ini juga ada logo Kenki seperti biasa, dan juga di bagian sampingnya ini ada informasi collabnya di bagian depan kayak gini. Untuk outsole sih nggak ada yang spesial, cuma outsole biasa. Nah, kalau kita lihat di bagian dalam insole-nya, ini tuh ada detail-detail collab-nya nih, dan juga informasi tentang collab-nya kalian bisa sendiri di bagian dalam. Tapi overall sih, jujur aja kalau buat desain ya bukan selera gua sih, jujur aja ya, bukan selera gua. Menurut gua sih lebih bagus Kenki Sport Style yang dirilis pada tahun lalu, yang Kenki Kitadake ya. Yang Sabotage itu jauh lebih keren dibandingkan ini. Tapi baik lagi, itu selera gua, mungkin kalian ada yang suka atau gimana gitu ya. Jadi karena secara desain ini mereka tuh bisa dibilang adalah jembatan antara sepatu sport dan juga sepatu dress gitu ya. Jadi dress sport mungkin ya, sport dress shoes gitu ya. Karena kan kita tahu Kenki ini kan lagi membuat narasi untuk kolaborasi ini, itu namanya Kenki Dress Style. Jadi dress with style, dress sport style ya gitu-gitulah. Kurang lebih itu gimmicknya seperti itu. Nah, jadi itu ngomongin soal desain. Kita ngomongin soal kenyamanan kali ya. Nah, kalau soal kenyamanan ya nggak usah diragukan lagi lah untuk sepatu Kenki. Kalian sudah tahu, buat kalian yang mungkin udah pernah beli sepatu Kenki, kalian tuh udah tahu sepatu Kenki tuh nyaman banget untuk dipakai. Karena mereka tuh kan adalah sepatu yang mirip-mirip kayak Air Max sama New Balance gitu kan. Bukan kayak sepatu Kompas atau Ventela yang menggunakan teknik vulkanisir, jadi agak keras pasti kalau dipakai. Tapi kalau misalnya sepatu Kenki itu sangat-sangat nyaman. Jadi kalau soal kenyamanan nggak perlu diragukan, mereka pasti nyaman banget. Sepatu-sepatu mereka yang basic pun aja juga nyaman banget untuk dipakai. Oke, itu ngomongin soal kenyamanan. Kita ngomongin soal material ya. Material, jujur aja gue sih nggak ada masalah sama Kenki. QC cakep. Material yang digunakan juga menurut gue premium ya, patent leather, dan juga penggunaan leather di bagian atas juga cakep, midsole juga oke. Menurut gue sih material mereka udah oke sih, nggak ada komplain lah. Nggak, QC-nya juga oke-oke aja, nggak kayak brand-brand yang mungkin QC-nya ada benang yang lepas atau lemnya bisa lepas atau ini itu ya, standar lah. Tapi kalau buat Kenki no complaints dari gua. Nah, untuk ngomongin soal harga. Nah, soal harga ini juga agak debatable, atau ya bisa dibilang sih bisa jadi diskusi. Karena untuk harga 688.000, gua sih nggak ngerasa nggak worth it. Tapi memang ya karena gua kurang suka sama desainnya aja kali ya. Tapi balik lagi, untuk 688.000 kan dapetin sepatu brand lokal yang berkolaborasi bersama 2 brand internasional, itu udah worth it banget. Tapi balik lagi, kalau misalnya kalian memang benar-benar ngelihat dari sepatunya ya, bukan ngeliat dari ini collab sama siapa, tapi kalau misalnya sepatunya aja kalian udah nggak suka, ya mau berapapun harganya, mau semurah apapun harganya, kalian pasti anggap nggak worth it karena kalian nggak suka sama sepatunya. Tapi kalau bagi gua, untuk 688.000 menurut gua pribadi agak sedikit overpriced buat gua, karena gua nggak terlalu suka sama desainnya. Baik lagi, ini nggak untuk semua orang ya guys ya. Menurut gua mungkin cocoknya di harga 488.000. Kalau buat yang Sabotage tahun lalu, gua rasa itu cocok di harga 688.000. Bahkan sampai kita tahu untuk harga di sana itu mencapai jutaan rupiah. Itu gokil banget sih gitu. Jadi kalau soal ngomongin harga, ya kalau kalian ngelihat ini sebagai sebuah sejarah, kolaborasi antara 3 brand, Sabotage, Staple, dan juga Kenki, worth it aja. Baik lagi, ini tergantung kalian. Kalian suka sama sepatunya atau enggak? Kalau kalian suka, ya beli. Kalau kalian nggak suka, masih ada pilihan yang lain. Kurang lebih seperti itu. Ya, bijaksananya seperti itulah. Kurang lebih seperti itu. Oke. Anyway guys, itu aja untuk hari ini. Gue Yoshi Alexawan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel Yoshi Lo, and I'll see you guys in the next one. Peace. Goodbye.